record dulu. Oke. Ya. Oke, selamat sore teman-teman. Baru ketemu lagi ya. Kita sudah lama dan juga saya juga lumayan menunggu. Jadi hari ini saya itu ingin memberikan pengalaman ke kalian. Jadi istilahnya berbagi pengalamannya ke kalian. Bagaimana sih mikrotik itu, dan ya kebetulan hari ini saya dapatkan mikrotik pinjaman. Jadi kalian kemarin berapa kelompok ya? Saya bagi ya, saya lupa. Berapa kelompok ya? Ada 3 atau 4 ya, kalau tidak salah ya. Benar? 3 atau 4? Erlin bisa kasih ini atau siapa? 3 atau 4 ya, saya kalau tidak salah. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya 4 ya oke, nggak masalah. Jadi ini hari ini saya ingin share sedikit. Jadi kebetulan mikrotik yang saya dapatkan pinjaman itu mikrotik yang ini. Ya, mikrotik yang ini saya mau tunjukkan gambarnya sedikit susah, jadi agak jauh. Saya juga jadi ini ada saya pakai 2 mikrotik ya, 2 mikrotik yang saya dapatkan pinjaman yang sesuai dengan yang saya sarankan tuh adalah yang ini. Kemarin tuh yang saya sarankan adalah yang ini. Ya, benar ya. Saya sarankan yang ini. Terus saya karena ini produk baru, jadi agak sedikit susah, jarang ada seperti itu. Akhirnya saya cuma bisa dapatkan pinjaman yang ini. Biar kalian juga tahu, oh produknya ini loh, RB952 UI 5AC2ND. Jadi ini barangnya. Nanti ke minggu depan kalian bisa lihat barangnya. Sekarang belum bisa karena saya harus tampilkan secara secara visual. Jadi harus benar-benar menunjukkan dalamnya seperti apa, seperti itu. Jadi ini yang saya akan pergunakan nanti. Saya akan pergunakan ke kalian agar praktikum Jarkom yang dilakukan menggunakan mikrotik ini bisa berbagi materi, berbagi pengalaman, apa yang harus kalian lakukan bila kalian dapat mikrotik ya, ternyata ada perusahaan yang pakai mikrotik atau bank pakai mikrotik atau banyak yang pakai mikrotik. Bagaimana mengelolanya, bagaimana memaintainnya, itu nanti saya akan jelaskan di minggu depan. Jadi kalian tahu dulu, dan juga nanti saya ajarkan bagaimana caranya kalian bisa melakukan remote-nya dengan baik seperti itu ya. Jadi mikrotik inilah yang akan kalian pakai nanti. Tetapi tetap kalian usahakan, seperti saya bilang, tetap kalian cari produk yang ini ya. Kenapa saya menyarankan produk yang ini, bukan produk yang ini, atau ada yang lebih murah, produk yang ini atau yang lebih murah, seperti itu. Ya, produk yang lebih murah, yang paling murah ini, gitu. Kenapa nggak yang ini, Pak? Kok Bapak nyarankan yang ini? Oke, kenapa saya sarankan yang ini? Karena tuntutan saat ini, bandwidth yang cukup besar yang kita miliki saat ini itu membuat manajemen bandwidth atau bandwidth yang akan disalurkan ke klien atau ke komputer atau ke user itu cukup harus benar-benar kita kelola dengan baik. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, apa yang akan terjadi pada saat kalian pasang atau pada saat kalian akan jalankan, bandwidth yang kalian lewatkan itu nanti tidak akan mencapai maksimal ya, tidak akan mencapai maksimal. Kenapa seperti itu? Karena router yang kita pergunakan itu kapasitasnya cukup kecil ya,
kapasitasnya cukup ya tersendat-sendat lah ya, tersendat-sendat. Lumayan susah seperti itu. Jadi kalau bukannya susah sih sebenarnya, bandwidth-nya sih bisa mengalir, tetapi user yang menerimanya, apalagi usernya dihadapkan dengan user yang banyak, misalnya 100 user gitu. Tapi bandwidth-nya besar. Nah, hati-hati, itu sering terjadi seperti itu. Terakhir, saya punya router yang ini. Kebetulan saya punya router yang ini waktu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Tetapi karena ada satu lain hal, akhirnya router ini sebenarnya router cadangan saya, tetapi akhirnya ya udahlah saya pakai, saya implementasikan, saya ya istilahnya saya sumbangkan untuk dipergunakan kebutuhan pada jaringan, ya ini sih jaringannya jaringan yang tidak terlalu besar, tetapi bandwidth-nya lumayan. Nah, bandwidth-nya lumayan, ini harus saya sumbangkan dan dipergunakan sampai saat ini. Tapi kalau ini dikasih user yang banyak, apakah nanti mumpuni? Ya, belum tentu juga mumpuni. Bisa saja kewalahan seperti itu. Bisa saja kewalahan. Nah, ambil contoh. Saya kasih contoh. Di sini ada router namanya Cloudcore router ya. Saya tampilkan Cloudcore router. Di sini hari ini tadi kebetulan ada, ya saya dapatkan ada router itu bukan barang murah, tetapi barang yang cukup mahal. Ya. Barang yang cukup mahal. Nah, menggunakan router seperti ini bandwidth-nya cukup besar loh ya. Cukup besar. Kenapa menggunakan bandwidth cukup dengan seperti ini? Ya, ini yang saya temui tadi adalah menggunakan router yang seperti ini, bukan router yang kecil tadi. Oke, boleh router yang kecil tadi. Nah, tapi ini kan tidak sewajarnya menggunakan yang kecil. Pergunakanlah yang besar, karena hitunglah antara jumlah user yang terhubung dengan user yang menggunakan internet. Jangan sampai, maaf, biasanya ya udah deh, karena budgetnya terbatas, dipaksakanlah pakai router yang ini gitu. Pakai router yang ini. Boleh tidak? Oh ya boleh saja, tetapi tidak sewajarnya routernya kecil kalau usernya sampai dengan 500, 300 atau 500 user. Jangan sampai menggunakan router seperti ini. Yang ada adalah routernya suka restart otomatis. Kalau sudah restart otomatis, apa yang terjadi? Ya, pada saat enak-enak internet, mungkin nih kalau kalian lihat sekarang sih saya menggunakan internetnya santai. Oh, yang gunakan internet apa namanya? Diklik, oh ya saya mau klik ini bisa tampil gitu kan. Nah, ini kenapa ini? Nah, bisa tampil. Oke, bisa tampil. Saya mau klik lagi pindah ke sini. Bisa tampil nggak? Atau misalnya klik yang ini. Bisa tampil nggak? Nah, bisa tampil. Kan enak sekali gitu kan internetnya. Padahal ini internet berapa? Berapa sih? Berapa mega sih? Seperti itu ya. Oke. Jadi dalam pemilihan router itu benar-benar kalian harus perhitungkan antara jumlah user dengan jumlah bandwidth-nya. Ya, jangan sampai usernya banyak, bandwidth-nya kecil. Jangan sampai bandwidth-nya besar, usernya kecil. Nah, ya nggak masalah sih bandwidth-nya besar, usernya kecil, itu enak banget, internetnya luar biasa gitu kan. Nah, ini pengalaman ya, pengalaman lagi tadi saya menunjukkannya dengan Cloudcore router. Sebentar, dengan Cloudcore router yang CCR 101612G. Nah, ini. Ya, ini tadi saya melihatnya, oh, pakai yang ini ya. Usernya, ya maaf. Usernya berapa? Usernya sekitar 6.000 user. Bayangkan 6.000 user tuh IP-nya berapa banyak yang harus dibagikan. Ini benar-benar harus diperhitungkan seperti itu. Oke, ini 6.000 user pakai yang CCR 101612G.
Terakhir itu saya ada di salah satu rumah sakit ya, saya buka aja rumah sakit umum. Jadi di rumah sakit Sanglah itu ini sih produk yang terbaru. Ini sorry sebentar. Saya carikan dulu. X2. Oke. Oke, AHA X2. Nah, AHA X2. Oke. Ya. Di salah satu rumah sakit, kira-kira di tahun berapa ya saya itu? Tahun 2013 tahun 2014. Rumah sakit itu rumah sakit ini rumah sakit terbesar di Bali. Ya, saya ngomong aja belak-belakan jelas, terus terang saja. Rumah sakit umum di Bali, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, pada saat itu menggunakannya RB 1100 AH X2. Ya. Jumlah kliennya berapa? Jumlah kliennya sekitar 1.500 apa 2.500 komputer yang terhubung ke jaringan. Ya, terhubung ke jaringan itu sekitar 2.500 user. Routernya menggunakan router RB 1100 AHX2. Kemudian bandwidth-nya saat itu masih 20 mega. Saya tidak tahu sekarang berapa. Itu menggunakan router seperti ini. Ya, router seperti ini. Lumayan kan router seperti ini. Berapa? Kalian bisa intip harganya tadi berapa? Harganya seperti ini. Kalau kalian pakai di rumah ya seperti ini saya rasa sih ya lumayan lah ya. Pakainya cuma 4 atau sampai 20 orang, routernya besar. Oke, tidak masalah sih sebenarnya, tidak salah, cuman ya terlalu besar. Resource-nya mungkin sampai ini barangnya sudah tidak ada masih kalian gunakan seperti itu. Ya, ini benar-benar diperhitungkan pada saat Rumah Sakit Sanglah membangun jaringannya atau mereka upgrading yang sebelumnya menggunakan kabel UTP dari antar satu dengan yang lain itu menggunakan kabel UTP, itu benar-benar mempertimbangkan kecepatannya. Pada saat mereka migrasi dari UTP ke fiber optik, itu mereka membangun routernya menggunakan router ini. Jadi fiber optiknya sudah kemana-mana. Jadi antar gedung itu menggunakan fiber optik. Kalau antar lantai masih menggunakan kabelan. Ya, kenapa saya ingin mengajak kalian belajar pakai fiber optik? Karena biar kalian tahu sekarang ini hampir semua menggunakan fiber optik seperti itu. Ya, oke. Jadi ini perbandingannya. Jadi kalau di Rumah Sakit Sanglah ya pakainya pakai ya pakai router seperti ini gitu kan. Nah, oke. Terus saya pakainya router apa? Nah, kalau saya di rumah pakainya router yang ini saja, tidak perlu router yang lain karena ini router ini kalau tidak salah dari 2013 saya pakai sampai dengan sekarang. Ya. Oke. Sekarang saya masuk ke routernya. Oke. Jadi sebenarnya mengakses sebuah mikrotik itu kita harus pakai Winbox. Ya, pakai Winbox dan ini Winbox-nya mendeteksinya kalau misalnya maaf nih, kalau ini kan banyak nih, ini nggak tahu routernya siapa aja, saya tidak bisa buka ya, router siapa saja, terus ini juga harus benar-benar hati-hati, tidak bisa sembarang diklik. Nah, cara yang paling mudah adalah pada saat kalian mendapatkan sebuah router atau beli sebuah router atau routernya router baru ataupun router bekas, kita cuma bisa melakukan yang namanya neighbor. Ya, kita tidak tahu neighbor ini bukan tidak tahu sih. Jadi tidak tahunya IP-nya berapa, MAC address-nya berapa. Kita harus bagaimana nih? Nah,
Oke, ambil contoh. Di sini terdeteknya ada dua router. Yang satu router saya, yang satu router yang tadi saya diberi pinjam, dikasih pinjam. Jadi oke, saya buka dulu deh. Saya buka dulu router saya. Router saya buka. Jadi yang ini IP punya saya klik. Oke, terputus. Bentar, saya share lagi. Nah, di sini kalian bisa melihat tampilan dari sebuah Winbox yang sudah terhubung dengan router. Ya, oke, sorry, terhubung dengan sebuah router. Nah, ini kalau diklik interface, berapa banyak nih interface yang mengalir? Bukan yang mengalir, yang terpasang nih. Ada berapa? Ada 6. 5 Ethernet dan 1 wireless. Ya. Tadi saya beritahu adalah router saya adalah router menggunakan router wireless atau router yang RB951 UI2HND. Nah, ini saya pakai udah hampir 8 tahun dan pernah kena shockwave petir. Kena shockwave petir. Pertama kali instalasi, tiba-tiba ada petir besar, kena shockwave, laptopnya juga kena shockwave, tetapi hanya nyetrum saja dan tidak mati. Kalau mati ya mungkin tidak bisa setting gitu. Nah, di sini router saya kebetulan router yang saya pakai ini, ya ini gambaran aja. Nanti baru setelah ini saya kasih lihat router yang bisa diutak-atik lah ya. Bisa saya contohkan di reset configuration-nya, mau dimasukin lagi configuration-nya, itu bisa dimasukkan seperti itu. Ya, itu gampang sekali kok masukin memberikan masukannya seperti apa. Nah, router ini saya setting dari 2 tahun 3 tahun lalu. Jadi 2 tahun lalu itu sudah menggunakan load balancing. Ya. Jadi load balancingnya adalah karena ada 2 provider yang saya gunakan, satu IndiHome, satunya CBM. Jadi saya bicara saja. Jadi kalau misalnya ada gangguan di IndiHome, dia akan terputus sendiri dan langsung masuk ke CBN atau sebaliknya. Kenapa saya menggunakan dua ini? Kebetulan satunya ada yang harus di remote, jadi ada yang harus di remote dari rumah, ya. Jadi harus ada yang dilakukan remote dan selalu terhubung. Jadi pada saat saya harus menggunakan jalur Telkom atau Telkomnya mati atau Telkomnya down, saya akan otomatis terbackup seperti itu. Ya. Nah, ini saya lakukan seperti ini. Kenapa? Jadi kalau tadi saya bicaranya adalah pada saat satu down, satunya menangani, atau bisa saja dua-duanya berjalan. Ya, dua-duanya berjalan. Kalau saat ini saya settingnya adalah apabila satunya down, yang satu akan membackup. Jadi yang satunya ini idle, tetapi dia bisa mengalir. Atau dua-duanya bisa mengalir. Jadi dua-duanya ini bisa mengalir bersamaan. Dalam arti kata, yang satu pakai yang wireless menggunakannya Telkom atau IndiHome, yang kabel menggunakannya CBN, seperti itu. Nanti kapan kita selain praktek, kita akan ketemu daring lagi. Jadi istilahnya mencontohkan bagaimana kalau misalnya down seperti apa, jadi tidak sampai terputus seperti itu. Ya, oke. Ini tampilannya. Boleh nggak di reset, Pak? Jangan dulu, jangan yang ini di reset. Ada satu lagi. Nanti saya contohkan. Jadi inilah settingan yang saya punya. Jadi fiturnya apa saja sih? Nah, fiturnya apa saja sih yang ada di Mikrotik? Nah, fiturnya ya yang paling sering digunakan itu adalah IP address. Jadi IP addressnya untuk setting alamat IP. Terus IP DHCP server, ini untuk IP yang terhubung, ya. Ini banyak yang masuk tapi tidak saya tendang. Terus IP DNS, ya. Terus IP firewall,
IP firewall di sini banyak, ya. Jadi dari port 1 sampai dengan port 65535. Nah, 65535 ini terproteksi semua. Jadi kalau ada yang macam-macam dia akan ini countingnya akan masuk sendiri, ya. Wah, begitu banyak yang masuk seperti itu. Terus NAT ini adalah untuk apa namanya, membagi koneksi internetnya seperti itu. Nah, terus Mangle ini cuma apa ya, dia mengatur, jadi biar mengatur routingannya mau kemana, lewatnya pintu mana, seperti itu. Jadi kalau tidak dikasih pintu, tidak dikasih tahu, nanti nyasar terus gitu kan, bisa salah alamat terus seperti itu. Terus ya row ini sama, jadi memastikan lagi dan melakukan lewat mana saja seperti itu. Jadi kalau di sini bisa terlihat ada yang TikTok, ada yang Twitter, ada yang suka FB, ya kelihatan seperti itu, ya. Address list ini seperti itu. Kemudian ini saya tutup dulu. Nah, kemudian ada IP hotspot. Nah, ada IP hotspot. Ya, kalau misalnya kalian sering ke MACD atau WiFi ID atau lain sebagainya, ya modelnya ya seperti ini, gitu. Diatur semua, ya, diatur seperti itu. Terus apa lagi? Root. Nah, rootnya seperti ini, ya. Jadi pada saat dia bermasalah, satunya akan handle seperti itu. Udah, itu sih. Oke, saya sekarang masukkan ke router yang satunya. Sebentar. Oke, saya masukkan ke router yang satunya. Saya share. Nah, ini router yang nanti akan kalian gunakan. Jadi misalnya ini router botnya benar nggak nih, RB951. Nah, ini terlihat di sini ya, router bot 952 UI5AC2ND. Kalau yang saya sarankan ke kalian itu adalah RB952 UI5AC2ND-TC. Dia tidak jauh berbeda dengan ini, cuma yang saya sarankan itu lebih baru, seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian, apakah waktu beli router itu akan seperti ini langsung? Tidak, ya, tidak. Gimana Pak? Oke, sebentar, saya coba lakukan dengan menggunakan sistem reset configuration. Saya reset dulu, jadi biar kalian tahu. Oke. Ya, tunggu sebentar. Oke, menunggu restart dulu. Saya mau tanya, siapa yang pegang peralatannya ya? Boleh saya tahu apakah sudah siap semua? Kecuali yang di sharing Erlin saja. Peralatan beberapa ada di saya, Pak. Oh gitu. Sudah siap semua ya? Boleh dilihat gambarnya nggak? Boleh Pak, tunggu tak. Silakan.
Sudah bisa, kalau belum saya lanjut dulu sebentar ya. Saya lanjut sebentar, jadi biar kalian tahu. Oke. Oke, yang ini belum. Oke ya. Nah, ini adalah tampilan awal. Jadi tampilan awal. Jadi ini tampilan awal dari mikrotik yang benar-benar baru, atau misalnya kalian melakukan reset configuration, ini seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Nah, di sini kenapa tampilannya router OS default configuration? Kita dihadapkan pada dua pilihan ya. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita klik remove configuration. Ini berarti kita akan melakukan konfigurasi secara manual. Jadi apapun itu kita lakukan konfigurasi secara manual, dan konfigurasinya itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita klik OK, apa yang terjadi? Klik OK, kebetulan router boot atau mikrotik ini kita diberikan kesempatan atau kemudahan ya, atau kemudahan agar kita bisa langsung mempergunakannya. Jadi tinggal apa namanya? Internetnya masuk ke port 1, terus jaringan kabelnya masuk port 2, 3 dan 2 sampai 5. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang saya klik OK dulu. Klik OK, dia akan tampil seperti ini karena dia tidak ada password. Jadi passwordnya harus dibuat atau dirubah dulu. Ini saya cancel. Jadi tampilannya, interface-nya seperti ini. Ya, interface-nya seperti ini. Jadi IP address-nya, maaf. IP address-nya bagaimana? IP address-nya sudah ada. Terus IP DHCP-nya sudah ada. IP pool-nya ini juga sudah ada. Terus IP firewall-nya juga sudah ada. NAT-nya untuk masquerade internet juga sudah ada. Mangle-nya sudah ada. Row-nya sudah ada. Address list-nya masih kosong. Terus IP DHCP client-nya juga ada, karena sudah tersetting. Ini IP DNS-nya juga tidak ada. IP root-nya juga sudah ada. Nah, oke. Kok pasti ada pertanyaan, Pak, kok beda dengan punya Bapak tadi yang sebegitu banyak ya, Pak ya? Oke. Kalau yang punya saya, itu awalnya adalah saya melakukan konfigurasinya dengan remove configuration. Seperti itu. Jadi, setting default pertama dari perangkat, atau misalnya kita baru beli, IP hotspot-nya nggak ada. Kita tinggal setting sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya dikomparasi, oke, ini saya exit dulu. Ya, saya exit dulu. Saya exit. Kemudian saya buka punya saya, routernya saya. Ya. Nah, kalau di punya saya, banyak Pak interface-nya. Terus IP firewall-nya juga banyak. Kok beda ya Pak ya? Nah, ya jelas berbeda karena ini sudah running. Kalau dibuka sistem router bootnya punya saya, benar kan? RB router model 951i2HND. Seperti itu. Ya. Ini jelas berbeda karena ini sudah dipergunakan. Kalau ini saya klik reset configuration, ya otomatis pertemuan kelasnya jadi tertutup karena tidak ada internet, seperti itu ya. Oke, kalau ini saya masuk lagi kembali sebentar. Saya masuk sebentar. Connect dulu. Oke, saya share. Nah, ini jelas berbeda karena ini kosong, masih dalam keadaan kosong ya. Masih dalam keadaan kosong, dan
jelas sekali bedanya jauh gitu. Nah, nanti pada saat kalian praktek ya, pada saat praktek di kampus ya, router boot ini kalian gunakan gitu. Kalian gunakan ya, mungkin sih tidak bisa dibawa pulang, tapi gunakan di kampus karena ini saya yang harus bertanggung jawab pada router-bootnya. Ini juga bukan punya kampus sih sebenarnya. Saya dapat pinjaman dari teman saya. Jadi ini saya harus berhati-hati jangan sampai crash. Memang produk ini sudah sekitar 3 tahun ya, sekitar 3 tahun. Jadi 3 tahun yang lalu dibeli. Ini jelas berbeda seperti itu. Jadi kalau misalnya saya riset lagi gimana Pak? Boleh nggak dalam 1 hari di riset terus Pak? Ya silahkan, tidak ada masalah. Mau di riset sampai 200 kali dalam sehari ya nggak masalah, asalkan kuat aja melakukan risetnya ya. Maksudnya meriset perangkatnya. Tuh. Jadi bukan di riset terus. Ada sih hard risetnya ada, tombol risetnya ada, tetapi tombol riset yang ada di Mikrotik itu lumayan apa istilahnya, lumayan beresiko cepat patah, mudah patah. Jadi sangat apa namanya, sangat harus hati-hati. Jadi jangan sampai pada saat kalian klik tiba-tiba rusak atau tiba-tiba patah. Kalau udah patah gimana? Susah akhirnya. Ya harus bisa pakai jumper lagi ya, di jumper, di apa namanya, di reset pakai obeng min, seperti dikonvertkan seperti itu. Ya, itu. Oke, tunggu sebentar. Oh, belum. Tunggu sebentar, belum. Nah, ini sudah connect. Tunggu. Sepertinya ada yang kalian tidak bisa tampak ya. Benar ya? Nah, oke. Nah, ini tadi yang mungkin kalian langsung tampak yang lain. Jadi kalau misalnya di awal tadi saya klik OK, tampilannya seperti yang tadi. Terus kalau misalnya saya klik remove configuration gimana? Nah, ini sekarang saya klik remove configuration. Saya klik remove configuration, terus saya share lagi. Seperti ini tampilannya. Jadi terlihatnya pada interface saja. Nah, interface-nya terlihat seperti itu. Ya, interface-nya terlihat. Jadi terlihat daripada interface-nya, terus interface-nya terlihat, kemudian sebentar, ada hal yang aneh. Oh, oke. Nah, ini interface-nya terlihat ya, tidak ada wireless-nya, padahal router ini router wireless ya, router wireless interface-nya ada yang berkurang 1. Jadi Ether 1 sampai 5 tetap ada, tetapi yang tidak ada adalah wireless-nya. Gimana cara mengaktifkannya? Cara mengaktifkannya adalah di menu sistem, package, terus kita cari wireless. Ini wireless-nya nonaktif. Kita enable, terus kita lakukan restart. Kita sistem reboot. Seperti itu. Kita tunggu sebentar. Dia reboot, bukan reboot cerewet ya, tetapi reboot, namanya reboot, bukan reboot Indonesia, tapi rebootnya reboot Indonesia. Rebootnya bukan reboot Indonesia, tetapi rebootnya reboot dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa asing. Istilahnya kalau di komputer tuh restart ya namanya.
Nah, tunggu sebentar. Belum tampil, ditunggu sebentar. Nah, baru di-connect. Bentar, kok tidak aktif? Oke, tunggu sebentar ya. Sebentar, ini kayaknya ada permasalahan sebenarnya di routernya. Oke, sepertinya ada kendala sedikit. Jadi ada kendala sedikit, nanti saya perbaiki ya. Ya, nanti saya perbaiki sebelum kalian pakai, bisa dipergunakan seperti itu. Jadi eh, seperti itu. Jadi tampilannya adalah tidak jauh berbeda ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang digunakan. Jadi misalnya sebentar. Jadi terpaksa harus menampilkan router saya. Jadi dia tidak jauh berbeda dengan kalau misalnya dilakukan mengaktifkan wireless itu, ya tinggal menggunakan sistem package, diklik, di enable saja sudah aktif seperti itu. Nah, tapi ini mungkin ada sesuatu yang aneh di routernya, nanti saya cek. Ya, jadi pastinya ini nanti bisa kalian gunakan untuk praktek ya, untuk praktek. Kuncinya kalian harus mengenal menu-menunya saja dulu ya. Jadi menu-menunya minggu depan, jadi biar kalian tahu menunya apa saja sih yang ada di Mikrotik ya. Yang pertama kita bisa lihat interface-nya. Interface-nya itu dalamnya apa saja sih, seperti itu. Terus wireless nih isinya apa sih? Wireless nih banyak isinya tuh, terlihat passwordnya. Jadi security profile nih password ya, password. Jadi kalau misalnya kalian minta sering minta WiFi, passwordnya apa? Nah, passwordnya itu adanya kalau di Mikrotik buatnya dengan security profile. Interface-nya tetap di WiFi interface seperti itu. Pak, itu kok WiFi-nya banyak ya? Sengaja saya buat secara virtual
Jadi terbacanya ada sekian akses point seperti itu. Sengaja buat buat apa namanya? Heboh gitu kan. Nah, jadi di dalamnya begitu banyak, padahal secara fisik cuma ada 6 interface. Jadi ada 5 internet dan 1 wireless. Ya. Menu yang paling sering saya gunakan itu adalah melihat interface-nya. Pertama interface-nya dilihat nih, berapa nih. Jadi kalau misalnya, maaf, jadi kalau misalnya saya compare dengan kecepatan, ya, dengan kecepatan. Nah, kalian bisa lihat berapa kecepatannya. Nih, kecepatannya adalah 60 40 sampai 40 sampai 62 Mbps. Seperti itu. Jadi kalau pada saat kalian di speed test, oh bener nih, di usernya, pengguna usernya banyak nih. Nah, ini lihat di sini. Nah, berapa nih sekarang uploadnya? Berapa? 40 juga. Nah, itulah yang harus dilihat, dipantau, dilihat pergerakannya bener nggak nih, ngalir datanya. Kalau sampai dia tidak bergerak, berarti dia tidak aktif gitu kan. Kalau misalnya seperti ini nih, 8,3 tadi kalian lihat, 5,2, 3,5, 2,7, ya 8,3, 8,9. Nah, itu dia hanya mengalirkan saja tapi tidak terlalu besar. Seperti itu. Kalau ini tadi ini besar nih, sekarang 500-an. Nah, ini karena saya gunakan untuk zoom dengan kalian. Seperti itu. Ya. Jadi sederhananya seperti itu. Biar nanti kalian juga tahu, oh kalau tidak bergerak gimana, kalau bergerak seperti apa, seperti itu, ya. Oke. Jadi menunya nanti kalian sudah dapatkan secara ini, recordingnya jadi juga bisa kalian lihat. Ya, sebentar ya, coba saya tunjukkan gambar dari routernya, router fisiknya seperti apa. Tunggu sebentar ya. Oke, ini sebentar, tidak terlihat oleh kalian. Ya, jadi ini kalau misalnya inilah router yang akan kalian gunakan nanti. Jadi seperti ini. Ya, ini routernya. Agak ngeblur ya. Oke. Ya, ini routernya. Jadi seperti ini. Kecil ya, tidak besar ya. Sebesar apa? Tangan saya. Seperti itu. Ya. Ini routernya nanti kalian pergunakan untuk praktek kalian. Ya, inilah yang akan digunakan nanti. Jadi mau kalian gunakan selama 4 minggu dipakai, ya ini untuk diuji cobakan seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih bingung-bingung sih Pak. Mungkin soalnya menunya terlalu banyak Pak. Mic-mu ada gangguan ya? Mic-mu ada gangguan itu sepertinya. Coba. Silakan kalau ada yang ini. Silakan.
untuk pertanyaan sih nggak ada Pak, tapi untuk materinya tadi sih masih agak bingung-bingung karena mungkin baru dan menunya banyak Pak. Ah, Mungkin betul. mungkin minggu depan hari Senin pas praktek mungkin lebih jelas, lebih Ya, dimengerti. betul. Benar sekali. Memang sengaja saya ajak dulu, jadi biar kalian bingungnya sekarang dan pengen taunya sekarang, dan biar kalian benar-benar Senin merasakan yang namanya praktek benernya seperti apa gitu loh. Jadi memang saya sengaja malam ini buka, biar seharusnya kan besok, cuma besok saya kebetulan ada kegiatan pribadi, jadi saya geser malam ini. Jadi sebenarnya besok itu bisa langsung sekalian mencoba, tetapi saya maunya ngajak kalian itu biar benar-benar tahu gimana apa namanya, benar-benar merasakan gitu kan, benar-benar settingnya seperti apa sih, seperti itu. Jadi biar tahu, oh tangkapnya sekarang sih cuma ada ini, tapi ya tidak semuanya gitu kan. Nanti pada saat Senin depan datang kita ketemu kan semuanya sudah ada, kecuali yang seperti kalian bilang cuma kurang routernya Pak. Oke, makanya saya coba carikan pinjaman, hari ini dapat, langsung saya tunjukkan ke kalian biar kalian juga tidak penasarannya lebih banyak gitu kan. Jadi Senin tuh bener-bener gregetan pengen coba seperti itu ya. Oke, semoga saja hari Senin tidak hujan ya. Saya agak sedikit hati-hati juga dengan kalian, karena jangan, kalau hujan jangan dipaksakan buru-buru karena lumayan berbahaya bagi kalian, dan juga jalanan cukup licin, banyak lumpur dan banyak tanah yang berserakan. Cukup berhati-hati karena cuacanya hujan tiba-tiba, dan pagi hujan, siang bisa hujan, atau paginya tidak hujan, siangnya hujan, atau pas malamnya mau datang jam 5 sore mau datang ternyata hujan, seperti itu ya. Jadi jangan dipaksakan, benar-benar perhatikan. Kondisi hujan sangat beresiko buat kalian, resikonya 2 kali bahkan 3 kali lebih besar daripada hari biasa, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya masih menunggu. Jadi tetap sih, memang sengaja malam ini sengaja saya ajak kalian untuk berpenasaran ria. Jadi Senin itu kayaknya gemes deh kalau nggak praktek langsung gitu kan. Alatnya sudah beli, yang kalian dapatkan, terus cuma tinggal router, kok nggak praktek-praktek, lumayan membuat kalian gemas pastinya, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Silakan bertanya. Jadi kalau misalnya nanti daring dengan saya, kita pakai Zoom saja ya, agar lebih mudah saja sih, lebih jelas. Kalau pakai Meet agak sedikit berat juga di tempat kalian, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu rekamannya ya. Jadi kita bisa diskusi sebentar kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, jadi cukup untuk pertemuan hari ini ya. Saya akhiri dulu.